Shalom, selamat pagi. Senyumnya mana? Ya sekarang senyum sama sebelahnya, ayo. Dulu waktu saya persekutuan doa di mahasiswa, itu ada satu istilahnya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Apa kesepakatannya? Kalau ketemu temannya bilang, Ces itu. Ayo saya mau nulari saudara sekarang. Saudara sekarang lihat orang lain tapi jangan sebelahnya yang agak jauh. Ces sambil senyum. 1, 2, 3. Senyumnya mana? Saudara, kadang-kadang kita datang ke sini bawa beban ya. Tapi tahulah bahwa Tuhan Yesus itu mengangkat beban kita semua. Amin. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Sekarang bilang sama lagi orang lain, Ces. Terus sama Tuhan, Ces. Jangan malu. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah mukjizat bersambung. Ini bahasa Indonesia baku ya, mukjizat. Saya dikoreksi sama Om Hesel ya. Om, bukan mukjizat, mukjizat. Nah ini bahasa bakunya. Saya cari di kamus juga betul ya, mukjizat. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah mukjizat bersambung. Yang diambil atau kita expose dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 44 ya, 30 sampai 42 dan 44. Jadi kita akan eksposisi firman Tuhan. Teks, kalau orang kuno bilang nats, yang tertulis di Markus pasal ke-6 ayat 30 sampai 42. Saudara, mukjizat apa yang paling terkenal, diketahui oleh semua orang? Apa saudara? Kalau kita lihat mukjizat di Markus 6 ini apa? Tahu nggak? Mukjizat apa yang terkenal di seluruh dunia bagi orang Kristen, orang percaya? Ayo jawab, jangan takut. Ini bukan ujian tesis. Apa? Iya, Om Sasan nunjuk rotinya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Ini mukjizat luar biasa. Semua orang tahu. Tapi kita lihat background-nya dulu ya. Ini eksposisi. Markus 6 ayat 30. Kita baca bersama-sama ya. Kompak baca bersama-sama, tidak perlu saya suruh ulang. Tapi saudara sejak awal harus kompak. Karena kita mau memahami, membaca, dan mengekspos, memperhatikan apa yang tercatat di sini. Tapi sebelum itu saya mau butuh volunteer dulu. Siapa yang mau jadi Tuhan Yesus? Mungkin cocok Pak Akwang nih ya. Sini Pak. Rambutnya sudah putih. Enggak ya, Tuhan Yesus muda ya, enggak apa-apa lah. Silakan Pak. Bapak jadi Tuhan Yesus ya, sini dulu Pak. Saya butuh 5 murid Kristus. Murid Tuhan Yesus kan 12, tapi kebanyakan 5 aja ini mewakili murid Tuhan Yesus. Silakan 5. Siapa yang mau jadi volunteer? 5. Ayo. Ayo orang Semarang. Ayo next. Ayo. Atau bapak-bapak sini murid Tuhan Yesus pria. Anggap aja saudara muda. Ayo, kok malah digelok kabeh. Terima kasih Pak Rusli. Ayo, Edward. Lagi 3. Ayo. Ayo, terima kasih Pak Ivan. Ayo, kita tidak menunjuk, tapi kita cari volunteer. Nah, terima kasih Pak Yuli. Jangan turun dini supaya ini hati-hati ya tangga ya. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. 1 lagi. Come on, orang Semarang. Ini kalau orang Surabaya yang maju 10 loh. Diminta 5 yang maju 10. Kalau orang Semarang ayo. 1 lagi.
Terima kasih Pak Wanto. Sebentar ya, saya tak rembukan sama mereka sebentar. Kalau saya baca ayat, menirukan ayat, memperagakan ayat aja ikuti. Ini murid Tuhan, ini Tuhan Yesus ya. Misalnya kalau Tuhan Yesus berkumpul, murid-murid menceritakan ayat 30 itu, tiba-tiba nanti naik ke sana, pokoknya ikuti ayat itu, memperagakan apa yang ayat itu katakan. Oke, setuju? Ya, bisa ya, nangkep ya. Tuhan Yesus jangan lupa ya, kamu Tuhan Yesus bukan murid Tuhan. Jadi aku yang ngomong. Enggak, aku yang ngomong terus, Pak. Berlaku seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan ya. Gitu aja. Oke. Ikut saya. Ya. Kan nanti ada cerita tentang. Ya, oke. Sip, sudah settle. Ini kan inform. Kita memang mau diperagakan. Kenapa? Kalau expose seringkali itu kita ini tidak bisa membayangkan. Ini membantulah membayangkan sedikit ya. Saudara kalau baca Alkitab membayangkan enggak? Bayangkan ya. Penting loh membayangkan. Tuhan itu kan memberi kita imajinasi supaya apa? Membayangkan. Memang kita mungkin tidak persis, tapi Tuhan Roh Kudus akan menolong kita ya. Jadi Pak Hermanto ini Tuhan Yesus, yang 5 ini adalah murid-murid Tuhan. Sampai tua pun kita murid Tuhan, kan gitu ya. Oke, kita baca bersama-sama yang Markus 6:30. Nanti mereka akan memperagakan sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Kemudian rasul-rasul itu, murid-murid itu kembali berkumpul dengan Yesus. Dan mungkin di atas ini kali enak ya. Ayo Pak, Tuhan Yesus di atas. Berkumpul dengan Tuhan Yesus. Bisa gitu. Ya, ini agak tinggi gitu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus dan apa? Memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Background dari perikop ini adalah satu pertemuan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di situ murid-muridnya bercerita. Karena sebelumnya murid-muridnya itu diutus berdua-dua pergi ke desa-desa dilengkapi dengan kuasa untuk menaklukkan setan, kan gitu. Nah, mereka pergi berdua-dua, tapi waktu itu cerita-cerita, sudah pergi, sekarang cerita-cerita, gitu ya. Jadi kita ikut teksnya ayat 30 ya. Duduk di sini cerita sama Tuhan Yesus mendengarkan. Saudara tahu nggak? Tuhan Yesus ini gambaran hati Bapa. Tuhan Yesus itu peduli dengan hidup saudara. Saudara kalau pemimpin pernah nanya anak buahnya laporan nggak? Atau cuma dimarahi aja anak buahnya? Didengarkan, duduk, ini hati Bapak, ini hati Tuhan. Pemimpin itu begitu. Tuhan kita punya hati Bapak, duduk, dengerin. Ya, kasih jempol kadang-kadang itu. Good. Muridnya kan cerita, kalau di bagian teks lain berkata, aku mengusir setan tunduk kepada namamu yang aku ucapkan. Nah, itu kan suatu gairah. Itu backgroundnya begitu dan mereka bercerita, asik sekali bercerita. Terus saya mau saudara tahu hati Tuhan ya. Hati Tuhan itu mau semua orang bekerja di ladangnya. Dia bukan single fighter. Ya, saudara datang ke sini itu Tuhan pengen hatinya, engkau semua itu terlibat. Itu hatinya. Dan dia peduli, dia mau dengar apa yang engkau alami, pergumulanmu, tantanganmu, Tuhan mau dengar. Jadi hati Tuhan itu terlibat. Kenapa kok dia panggil murid-muridnya atau murid-muridnya bercerita? Dia spend time sama murid-muridnya, kenapa? Karena dia peduli, dia mau semua terlibat. Dia mau encourage semua orang. Kamu bisa. Iya, bisa. Apa tantanganmu? Yuk tak doakan. Itu keterlibatan semua itu di hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus itu
peduli dengan pengalaman dan pertumbuhan rohani kita. Ya, saudara yang ketua M3, ketua departemen pelayanan, bapak rumah tangga, suami, saudara, pertumbuhan anak-anak rohani saudara, anak kandung saudara itu harus jadi perhatian kita. Kita nggak boleh membiarkan begitu saja. Tuhan enggak gitu saudara, ini hati Tuhan. Jadi background dari peristiwa mujizat Markus 6 itu adalah Tuhan mengumpulkan murid-muridnya, didengarkan apa yang mereka alami. Tuhan mau mereka semua terlibat, Tuhan peduli dengan pengalaman dan pertumbuhan rohani kita semua. Dan Tuhan itu mau berbagi kemuliaannya kepada kita semua. Saudara, ini penting. Tuhan itu mulia. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Dia itu hebat, besar, mulia, enggak bisa dibantah. Tapi dia itu pengen share kemuliaannya kepada kita semua. Saudara, kemuliaan Tuhan tidak terbantahkan, tapi dia ingin kemuliaannya itu kita alami, kita rasakan, tetapi juga kita salurkan. Itulah kenapa Tuhan ingin kita semua terlibat di dalam pekerjaannya, di ladangnya. Kenapa? Supaya kita ini bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. 3 poin ini ada di hati Tuhan. Camkan saudara. Kalau kita mau expose Markus 6:30 dan berikutnya saudara, mulai dengan satu pengertian, understand this, bahwa Tuhanmu itu punya hati Bapa yang peduli kepada setiap pertumbuhan rohani saudara masing-masing. Dia tidak akan biarkan engkau begitu, Tuhan akan latih engkau, ajar engkau, beri situasi-situasi dan pengalaman. Tapi Tuhan juga ingin kita ini mengalami glorinya, kemuliaannya, amin saudara ya. Kemuliaannya itu pengen dibagi. Tadi saya sempat ngomong dengan dokter Yosita, pasien yang dipegang itu akan mengalami Yesus kalau Yesusnya itu dirasakan atau keluar dari hidupnya, hidup kita. Tuhan ingin berbagi kemuliaannya. Waktu mereka lihat Yesus atau melihat kita, terima kasih ya, tidak apa-apa di sini dulu ya. Ya betul. Saya agak prihatin, tapi tidak apa-apa. Ini kan lagi memperagakan. Tapi bisa mengikuti ya. Khotbahnya juga bisa mengikuti ya, sama ya. Malah lebih masuk gitu kira-kira ya. Hati kita ini dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan pengen kita itu mengalami kemuliaan Tuhan dan membagi kemuliaannya pada kita. Nah, kita harus mengerti itu. Berikutnya ya, kita akan baca 31-32 bersama-sama ya. Perhatikan, kita akan baca ayat. Lalu ia berkata kepada mereka, ini ia itu Yesus. Berkata pada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian ya, pergi ke tempat sunyi supaya kita sendirian. Mungkin geser aja di sebelah sana ya. Nah, jadi supaya kita sendirian dan apa saudara? Beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, rest itu penting ya. Ini eksposisi, rest itu penting. Tuhan Yesus sendiri juga sadar, butuh istirahat. Saudara, belajar saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saudara mesti sempatkan istirahat. Ya, jangan tidak peduli terhadap kesehatan. Istirahat itu penting. Yesus sendiri bilang, istirahat. Saya itu serumah dengan seorang wanita yang tidak suka istirahat.
Rasanya kalau istirahat itu dosa. Tenan loh. Mau apa ya? Kudu apa ya? Apalagi? Pikirannya banyak sekali. Tapi kalau sudah mau istirahat ya istirahat terus gitu ya. Karena kesembuhannya di situ. Saudara, tidak ada yang salah dengan istirahat, rest di dalam Tuhan. Kenapa? Di situ kita di-charge lagi. Saya percaya waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid istirahat ya dia ya mungkin tidur atau terus kemudian kongko yang kecil-kecil begitu ya, enggak pelayanan, yang kecil-kecil dia istirahat tidur. Enggak tahu yang ngorok dari muridnya yang mana, tapi tidur santai. Saudara, istirahat ini penting. Jadi poin ini kita harus belajar bahwa saudara bayangkan pelayanan enggak sempat istirahat. Tuhan bilang, ayo istirahat. Tapi berikutnya, waktu mereka berjalan beristirahat, ayat 63 kita baca bersama-sama. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang apa? Melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi crowd sini tahu Yesus ke situ, wah berbondong-bondong mendahului cari Tuhan. Ini gambaran ini saya senang loh saudara. Saya bayangkan itu ya. Yesus ke sana, orang-orang banyak ke sana, naik kapal, ayo dahului di sana. Kalau perlu dia datang sebelum Tuhan Yesus datang. Kalau perlu dia di depan sebelum orang lain duduk di depan. Saudara, rodok kebalian sama gereja kita sekarang ya. Betul enggak ya? Ya, orang senang duduk belakang, satu. Kedua, orang datangnya lebih dulu Tuhannya daripada orangnya. Situasinya agak berbeda dengan gereja. Saya enggak bicara saudara loh, banyak gereja yang lain juga gitu. Tapi yang poinnya di sini saudara, kalau di gereja itu ada Yesus, orang akan berbondong-bondong. Saudara, saya mau kita ini memandang itu. Kita itu terlibat, Tuhan mau terlibat. Saudara, banyak kursi kosong. Fasilitas begitu bagus. Kita mau saudara, orang itu bisa ketemu Tuhan di sini. Melalui pujian, melalui firman, melalui saudara yang asyir. Yang keluar ada hati Tuhan di situ. Kan gitu. Amin ya saudara ya. Amin. Tuhan pengen kita semua terlibat dan orang berbondong-bondong cari Tuhan. Di tempat ini, melalui saudara. Kebaktian tidak harus sekali, kita ini kan 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, ya kan? Amin ya saudara ya. Waktu kita retreat yang lalu ada yang bilang 2.500. Saudara, ini bukan masalah jumlah berapa, tapi kita pengen orang itu berjumpa dengan Tuhan melalui kita, melalui gereja kita, berbondong-bondong mencari Tuhan. Apa yang dicari waktu mereka berbondong-bondong? Memang di Yohanes 6 ditegur mereka yang berbondong-bondong itu. Cari makan katanya Tuhan, ngamuk Tuhan, ditegur. Saudara, memang kadang-kadang motivasinya bisa salah bagi gereja. Tidak apa-apa, nanti Tuhan akan deal dengan yang begitu-begitu tuh. Yang penting saudara dan saya terlibat dalam kerjaan Tuhan ini. Ya, apa saudara itu visi kita? Membawa Kristus kepada dunia ini. Saudara, kerjaan saudara bukan di sini, kerjaan saudara dan saya itu di dunia luar sana. Membawa Kristus ke dunia sana. Fokus kita, poin kita bukan ibadah raya saja. Sebab itu ada M3, tahun ini kita rindu M3 bangkit. Kenapa? Karena di sanalah terjadi revival yang bermultiplikasi, saudara. Hati kita itu, hatinya bukan hati kita, hati Tuhan itu begitu, saudara. Makanya dia istirahat, tapi lihat hati Tuhan ini begini. Kan mau istirahat, sudah nyelempit di sana ya toh. Istirahat loh. Tapi orang datang mendahului ini saya anggap 5.000 pria laki-laki itu. Ayat 34 baca bersama-sama.
Ya, nanti perannya Tuhan Yesus jalan ya. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tergeraklah. Mau istirahat belum sempat, lihat orang banyak mendahului, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu mulai mengajar karena melihat orang ini seperti tidak ada gembalanya. Saudara sudah pernah lihat kambing tidak ada gembalanya? Domba tidak ada gembalanya, yang pergi Eropa beberapa kali mungkin pernah lihat domba selalu ada gembala. Saya belum pernah ke Eropa, tapi saya lihat gambar di video itu kalau tidak ada gembala ya kayak kocar kacir. Saudara tahu kocar kacir? Nggak tahu mau kemana, tujuannya apa, goal hidupnya apa. Banyak sekali orang, saudara bersyukur punya Tuhan Yesus. Engkau punya goal di dalam hidupmu, engkau punya tujuan, purpose di dalam hidupmu. Di luar sana banyak orang yang tidak punya purpose. Mau apa hidup? Untuk apa? Masalah begitu besar, saudara punya pengharapan. Orang di luar sana tidak punya pengharapan. Maka Tuhan Yesus tuh hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati tergerak ini penting saudara. Saya bilang begini, kalau Tuhan di hati kita, ada dorongan belas kasih kepada orang lain yang tidak tergembala. Saudara, saya mau bilang begini, kalau engkau dan saya punya Yesus, yang tergerak itu bukan cuma Tuhan Yesus, tapi engkau yang punya Yesus. Engkau tidak akan menjadi, dan saya tidak akan menjadi orang yang acuh. Wes sembarang karepe, enggak. Tapi ada dorongan belas kasih di hati kita. Kalau Tuhan di hati kita, ada apa? Yang kedua, dorongan untuk menjangkau orang lain dan menyatakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan di hati kita, ada dorongan untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan. Kalau Tuhan di hati kita, bukan cuma Tuhan yang tergerak, tapi semua bergerak. Kenapa Tuhan pengen kita itu semua terlibat? Karena Tuhan itu di hati kita, Tuhan ingin memakai, Tuhan ingin tadi yang sudah ada, membagi kemuliaannya kepada saudara dan saya. Kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan itu sukacita waktu orang bertobat. Kemuliaan itu apa? Waktu kita berdoa Tuhan menjawab dan ada mujizat terjadi. Kemuliaan itu apa? Kita kan manusia biasa, tetapi melalui hidup kita bisa mengalami tangan Tuhan. Saudara, saya berdoa M3 akan bermultiplikasi di tahun ini. Tujuannya apa? Supaya kuasa Tuhan itu disalurkan. Dan saya berdoa sementara kita ibadah hati, kita ini geng gitu loh saudara. Ya, geng. Coba pegang dadanya. Geng. Geng ya. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus geng. Saudara, kita ini punya Tuhan yang, kalau Tuhan, punya Tuhan yang peduli terhadap kita. Punya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan ingin kita ini terdorong. Sekarang periksa diri kita. Ini pertanyaan periksa diri. Baca sama-sama mulai pertama. 1, 2, 3. Ayo baca. Yang keras. 1, 2, 3. Kapan terakhir kita merasakan dorongan dari Tuhan? Kapan? Tidak usah dijawab. Engkau jawab sendiri di hatimu. Kapan saudara? Kemarin kami di Jakarta naik Grab, dorongannya keluar. Cerita mengenai anaknya baru umur kelas 1 SD dan yang
kedua umur 3 tahun. Kita cerita dorongan. Kapan saudara punya dorongan? Ini bukan orang percaya. Dari Jawa Timur tapi istrinya orang Jawa Barat. Kita doakan, kita cerita mengenai kasih Kristus. Kalau dalam iman kami ini, kapan ada dorongan itu? Ini yang penting saudara. Kalau Yesus di hatimu ini refleksi diri. Kapan? Engkau gereng gitu loh saudara kalau lihat orang yang tidak bergembala. Kapan? Periksa diri kita ya. Kapan? Kalau ada Yesus di hati, itu setiap saat saudara. Ada situasi apa saja, setiap saat. Orang itu tidak tergembala, bingung mau apa. Caranya gimana sih? Pertanyaannya gitu mesti. Engkau punya jalan loh, ya toh? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau punya Yesus itu saudara. Periksa diri yang kedua. Baca sama-sama. Apa respon kita saat dorongan Tuhan itu bekerja di hati kita? Apa respon kita? Enggak usah lah. Malu. Biar orang lain aja. Kalau ada kebutuhan pelayanan, enggak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi cuma satu, Bu Tuti. Oh enggak bisa, sukar. Ketua M3 enggak bisa. Repot, yang bisa cuma Pak Ivan. Enggak bisa. Lah, respon kita piye? Saudara pernah terdorong enggak? Tidak tergembala. Pernah enggak terdorong? Tuhan itu pasti bekerja di hatimu dan hatiku. Cuma respon kita, apakah kita itu mendiamkan, mengabaikan, dianggap sepi, atau kita tanggapi dengan sungguh-sungguh. Ayo terlibat, saya senang nih Pak Ian Hardiman ini mulai terlibat nih, foto sini sana sampai di atas. Saudara, kita tuh terlibat di mana saja yang bisa. Amin ya saudara ya. Jangan biarkan Yesusmu berhenti di dalam hidupmu. Yang ketiga, Tuhan tahu bahwa kita perlu belajar berulang-ulang untuk mentaati dorongannya. Belajar lagi, salah gagal, Tuhan tahu. Jangan terus kita gagal, aku gagal, Tuhan paling benci mbak aku, enggak. Tuhan sayang kau, Tuhan Bapakmu, Tuhan punya hati supaya kita terlibat. Kalau kita gagal, Tuhan tahu kita mesti belajar. Amin ya. Makanya kita berkata di gereja ini membangun jemaat yang sehat. Emangnya membangun satu malam. Terus. Kan gitu, Tuhan tahu. Amin ya. Baca sama-sama yang ketiga tadi, 1, 2, 3. Tuhan tahu dorongannya. Lalu Tuhan izinkan situasi. Ya. Lihat ayat 35 dan 36. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Ini situasi. Belajar lagi, Tuhan kasih pelajaran. Orang banyak, 5.000 orang laki-laki. Banyak sekali. Lah murid-murid lihat gitu kan. Udah gelap Tuhan. Terus usir pulang aja supaya makan orang sendiri-sendiri. Kita enggak usah tanggung jawab. Kan kita kadang-kadang meeting juga gitu ya, dipaskan setelah makan siang. Atau setelah makan malam supaya masing-masing bertanggung jawab makan sendiri-sendiri. Kan gitu. Nah, murid-murid pikirannya praktis gitu kira-kira. Suruh pulang aja. Karena kan bisa beli sendiri-sendiri di rumah.
situasi dihadapkan, Tuhan tahu kita murid-muridnya dan kita ini perlu belajar. Ya kan? Ini kok podo biru ini itu bukan kebetulan. Ya, pas ya, kita memang jodoh ya. Belajar, saudara. Tuhan mau kita tahu kita ini perlu belajar. Murid-muridnya bilang, suruh pulang weh, bucin, enggak punya uang, budgetnya minim. Wah, berkali-kali kita ini bergerak dibatasi budget, kan memang gitu. Logikanya begitu, tetapi di saat-saat tertentu kita ini perlu belajar ngerti, percaya kepada Tuhan. Amin ya saudara ya. Nah kalau Tuhan dorong, apa respon kita? Ini penting. Karena di situ Tuhan mau kita belajar taat. Lalu jawab, kita lihat belajar lagi. Saya mau dari ayat 37 dulu. Ayat 37 kita baca dulu. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, kamu itu siapa? Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, ini jawabnya murid-murid, bantah lagi. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mereka makan 200 dinar, apa bisa? Tapi Tuhan jawabnya, beri mereka makan. Ini pernah jadi visi Kahal ya, beri mereka makan. Saudara, Tuhan tahu kita harus belajar lagi ya. Belajar lagi apa? 1, ini pertanyaan, belajar lagi apa? Tuhan Yesus memberi perintah yang jelas mustahil, potongannya salah ya, bagi murid-muridnya. Mengapa? Tanya, ini kan eksposisi. Kenapa? 5.000 pria, kalau dihitung dari semua komentari itu sekitar 20.000 kira-kira orang yang kumpul pada waktu itu. 20.000 orang diberi makan. Pikirannya enggak cukup, enggak nyanda. Tapi Tuhan perintahkan, beri mereka makan. Tuhan kok ngasih perintah yang jelas enggak mungkin, mustahil, enggak bisa. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa kok Tuhan ngomong jelas-jelas di luar kemampuan mereka? Ini pelajaran ketaatan. Ya, mengapanya enggak perlu dijawab. Tuhan yang akan menjawab nanti. Ada banyak situasi kita akan hadapi yang di luar kemampuan kita. Engkau dan saya harus belajar taat pada dorongannya. Lebih daripada hitung-hitungan kita. Engkau harus belajar taat lebih kepada dorongan Tuhan. Daripada pikiran kita sendiri. Kenapa? Jelas-jelas disuruh dimakan 20.000 orang, enggak bisa, enggak masuk. Tapi ini pelajaran. Belajar lagi Tuhan Yesus ingin kita terlibat dalam rancangan agungnya bagi manusia di bumi ini. Belajar lagi bahwa Tuhan enggak mau kerja sendiri. Tuhan mau libatkan, kan Tuhan bisa. Turun mana dari langit seperti di perjanjian lama. Roti, bisa enggak? Sangat bisa. Turun, daging segar. Nanti dibakar setelah itu. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan bilangnya, beri mereka makan. Nangkap enggak saudara? Saudara, dunia ini, itu Tuhan mau bolak-balik gini bisa. Tapi rancangan keselamatan dan penyelamatan Tuhan, ini makanya berbagi glori, berbagi kemuliaan itu adalah hati Tuhan ingin melibatkan kau dan saya. Itu berbagi glori. Kita mesti belajar bahwa Tuhan mau kita ini terlibat. Gitu saudara ya, belajar
Tuhan itu peduli satu-satu, namanya satu-satu tahu dan dia mau kita terlibat. Yang ketiga apa? Tuhan Yesus ingin kita mengalami dan membagikan mujizat kuasanya yang besar. Saudara mau belajar? Kita bisa gagal, bisa salah, bisa enggak taat, tapi mau belajar enggak? Poinnya di situ. Engkau dan saya mesti terus tumbuh, dibangun untuk bawa Kristus kepada dunia dan membagikan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Tadi kita sudah nyanyi banyak tentang Tuhan besar dan mujizatnya yang besar. Saudara, lalu ayat 38 ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Ya, Tuhan Yesus ngomong nih sama murid-murid, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sudah mereka memeriksanya, mereka berkata ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan 5 roti 2 ikan dibanding dengan 20.000 orang. Enggak masuk akal. Saudara kalau mau lihat mujizat mesti taat sama Tuhan, dorongan Tuhan, hati Tuhan. Ya. Perenungannya. Saat kita menghadapi tantangan besar, kita cenderung berpikir apa? Kita tidak punya apa-apa. Saat kita ada tantangan besar, kita cenderung tidak punya apa-apa. Minim. Resources, sumber daya, nol. Saudara, enggak loh. Tidak ada nol. Tuhan beri talenta 1, 2, 5. Selalu ada sesuatu di dalam hidupmu. Jangan pernah berargumen dengan Tuhan pada waktu engkau harus menghadapi tantangan yang besar, pelayanan yang besar. Engkau berkata, aku enggak bisa apa-apa. Itu tidak alkitabiah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang cenderung kalau kita menghadapi tantangan yang besar, kita kecil hati. Tidak cuma kecil hati, apa yang kita punya kayaknya enggak ada artinya. Betul enggak? Saudara pernah mengalami ini enggak saudara? Waktu kami mau pindah ke Thailand, ini sudah 14 tahun kami tinggal di Thailand. Kita lihat besarnya tantangan, kita bilang lemes kakinya, dengkulnya udah lemes, tidak bisa Tuhan. Kami pulang dari survei terakhir itu, Tuhan nyerah, enggak usah, aku nyerah. Sudah gitu loh kita. Jadi waktu kelihatan tantangan besar kita cenderung, nah ini waspada saudara ya. Waspada, renungkan. Kalau engkau cenderung berkata aku tidak bisa apa-apa, bertobat, berubah. Tuhan Yesus tahu kekuatan kita kecil dan tidak seberapa. Mujizat selalu mulai dari apa yang kita punya, meskipun terlihatannya kecil. Mulai dari apa yang punya, itu kita punya. 5 roti 2 ikan kecil. Istri saya suka masak, di sini ya di sana gitu ya. Jadi rumah kita itu makanan selalu banyak. Waktu kami masih di sini dulu sebelum pergi, itu rumah kami terbuka, makanan banyak, siapa aja yang kontak dengan kami boleh datang dan makan. Jadi rumah kita kayak body house. Anak-anak kami 3 itu sudah biasa, om, tante, gonta-ganti orangnya, omnya banyak, tantenya banyak. Kulitnya juga kelirnya macam-macam, ada yang putih, ada yang coklat. Biasa. Saudara, hanya karena makan, bisa ngasih makan anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini bisa tumbuh di dalam Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan sampai sekarang. Di Thailand juga, itu istri saya enggak cuma pinter nyanyi loh, pinter masak loh saudara. Masak. Makanan Indonesia dikenalkan, agak dipaksakan supaya mereka enak. Saudara, apa yang kita punya, sekecil apapun,
Saya dulu di Thailand pertama kali nyuper jemputi orang. Lah ngomong masih susah. Apalagi suruh khotbah. Nyuper jemputi orang keliling dengan mobil yang diberkati oleh Tuhan. Kami itu Hilux, ada belakangnya ada tempatnya untuk penumpang. Keliling. Saudara, KHLKT butuh mobil untuk jemput Jumatar jemput. Ya benar enggak? Ada mentor KHLKT ya? Ini pelayanan. Saudara bisa lakukan itu. Kita hanya perlu berorganisasi dan kemudian membagikan beban-beban itu kepada gereja. Mulai dari yang kecil, kalau engkau punya sesuatu yang kecil, berikan kepada Tuhan. Sekarang ambil waktu 1 menit. Yang saya kasih hijau itu saudara. Baca sama-sama. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu dapat lakukan? 1 menit aja tulis di handphone. Apa sih yang kamu dan saya punya? Tulis untuk engkau sendiri, ini refleksi diri. Apa yang kau punya? Ayo tulis, jangan lihati saya. Atau saudara bisa batin aja cukup? Dibatin cukup ya? Ya oke. Dibatin ya, perenungan. Tapi bukan aliran kebatinan loh kita ya. Kita batin. Apa sih yang kita punya? Apa yang kita bisa lakukan? Saudara, pasti ada. Berikutnya, ayat 39 dan 40. Lalu, apa? Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Saudara, ini kita harus ekspos sedikit. Berkelompok ini penting ya, ini berkelompok. Berkelompok itu penting. M3 itu penting. Saudara. Ini pikiran Tuhan. Ini pengorganisasian Tuhan. Nanti saudara akan lihat betapa sukarnya memberi makan 20.000 orang kalau tidak diorganisir. Kacau, nanti ada yang belum dapat, ada yang dapat. Saudara, camkan ya. Berkelompok itu adalah pengaturan Tuhan Yesus. Kenapa? Saya percaya kelompok kecil itu tempat di mana mujizat Tuhan bisa bermultiplikasi. Dengan leluasa. Kalau di sini ya ada orang-orang tertentu mendoakan. Kalau di M3 itu milihnya tidak terbendung. Bermultiplikasi dengan leluasa. Ini pikiran Tuhan saudara. Berkelompok 150 ini ada di hati Tuhan. Jadi saudara saya dorong yang belum ber-M3. Jangan mau tidak ber-M3. Pilih, cari ber-M3. Yang pasif tahun ini jadi aktif. Kita mau tangkat banner M3 tahun ini tinggi-tinggi. Kita akan ber-M3 semua. Amin ya saudara. Supaya apa? Semua terlibat, semua bisa mengalami mujizat Tuhan. Semua bisa mengalirkan mujizat Tuhan. Makanya judul khotbah pada pagi hari ini, mujizat bersambung. Kenapa saudara? Ya enggak bisa, bukan Tuhan Yesus yang melakukan. Ini yang terjadi di Markus 6 ini adalah mujizat bersambung. Kita baca dulu ayat 41 dan 42. Baca dulu, setelah itu kita akan membayangkan dengan peragaan ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang.
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara, pertanyaannya, yang bagi roti Tuhan Yesus saja 20.000 orang, itu kira-kira Yesus tangannya kaku. Nanti pulang pijet itu mesti. 20.000 orang lah, yang sini dapat makan habis, yang sana makannya kapan? Pertanyaan, yang bagi roti siapa? Murid-murid saja 12? Bisa enggak 12? Bayangkan ya 12, 20.000 orang. Mungkin enggak? Yang sini makan, yang sana enggak makan? Wah, enggak mungkin. Sudah dibagi berkelompok sama Tuhan. 150, 150. Ya kira-kira 150 itu bukan angka exact. Dibagi berkelompok-kelompok, ini pengorganisasian Tuhan. Ya, yang bagi siapa? Rotinya. Ketua kelompok. Yang jadi ketua siapa, Pak? Yesus ketua besar. Muridnya 12, berarti 12 kelompok toh. Lah itu 20.000 orang ya, Pak. Ketua kelompok. Betul, tapi ketua kelompok milihnya kapan? Oh, di sini aja jadi ketua MT saya enggak mau apa? Jangan jaim. Jaim, betul. Saudara, jadi ketua MT disuruh aja enggak mau. Itu nanti kalau rapat memutusi ketua kelompok dulu, enggak makan. Saya ingin katakan bahwa keterbatasan orang enggak usah hebat. Itu pokoknya asal rotinya datang sama dia, ya dipecah, bagi, gitu. Saya percaya, saya bayangkan, Yesus mengambil roti, lalu dipecah-pecah dulu. Didoakan, dipecah. Nah, gitu. Dipegang aja. Ini ada kaos tangan dipegang. Ini biar higienis. Waktu itu Tuhan Yesus tidak pakai kaos tangan. Ini biar higienis pakai kaos tangan. Ya, karena rotinya bisa dimakan. Tapi saudara tidak harus makan. Ini 20.000 orang. Yesus, kita angel ya Pak ya, tapi Tuhan Yesus. Yang murid-murid pakai tisu aja, enggak usah pakai kaos tangan ya nanti ya. Dipecah, kasihkan muridnya. Nanti kalau sudah dipecah, kasihkan murid, dipotong, kasih ke orang. Jangan buat bagi semua, pokoknya ya diacak aja. Kasih potongan besar, mereka suruh bagi sendiri. Idenya kan itu. Bagi semua orang. Ya, lalu Tuhan Yesus mengangkat roti dan 2 ekor ikan itu diberkati. Berkati Tuhan, Bapa, Engkau Allah pembuat mujizat. Yang kecil bisa dilipat gandakan karena Tuhan yang tidak ada jalan bisa jadi jalan. Saudara, orang-orang yang 20.000 itu punya banyak masalah, tapi dia sedang lihat bahwa Allah itu penyelesai masalah. Allah bisa menjadi jawaban masalah. Yesus yang ada di hidupmu itu bisa menjamah setiap orang. Maka lalu dia memecah rotinya. Lalu diberikannya kepada muridnya. Lalu muridnya ya pergi, dibagi. Dipecah, dibagi. Saya pengen saudara melihat, 20.000 orang tidak bisa dibagi oleh Yesus saja. 20.000 orang tidak bisa dibagi hanya oleh 12 murid saja. 20.000 orang harus semua membagi, semua terlibat. Yesus cuma membagi kepada murid-muridnya. Hati-hati. Yang terima jangan berhenti. Yang terima cuilan besar bagi kepada orang lain. That's how it works. Itu caranya gitu waktu itu. Saudara boleh tidak makan. Yang terima jangan langsung makan. Bagi. Sebanyak mungkin bagi.
Ayo berdiri, bagi yang lain, habis terima. Mujizat berlangsung bagaimana caranya? Nah, murid-murid juga ikut bagi. Murid-murid Pak Edward ikut membagi terus. Ya toh, rotinya enggak banyak, saudara enggak bisa. Bagaimana bisa 20.000 orang bisa terima semua, bahkan sisa 12 bakul. Bagaimana caranya? Bukan murid-murid yang membagi, tapi semua membagi. Dah dihabiskan. Ya, jangan cuma murid-murid, semua yang terima membagi. Ya Tuhan Yesus. Ya, dah bagi terus. Sampai habis di tangan saudara. Nah, saudara boleh makan kalau sudah bagi habis. Ini dalamnya ada cheese-nya, enak. Tuhan Yesus dan murid-murid makannya nanti. Ada 12 bakul. Ya, ayo, dah, Pak Rusli bagi langsung semua aja. Habiskan. Yang belum dapat dikasih. Yang sudah dapat bagi. Iya, puji Tuhan. Saya melihat M3 kita berkembang melalui saudara. Saya melihat semua orang terlibat di gereja ini. Saya melihat semua orang tidak diam saja. Tuhan Yesus nanti dapat 12 keranjang dimakan bersama murid-muridnya. Ya, ayo kembali sini murid-murid Tuhan. Kembali sini murid-murid Tuhan. Kurang satu muridnya di belakang sana. Nah, sisa 12 bakul. Dibawa sisa juga boleh 12 bakul. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk semua. Bapak Ibu boleh duduk. Silakan, thank you ya. Awas turunnya hati-hati. Muridnya nanti dapat 12 bakul. Saudara, 12 bakul itu saya memahami bahwa saudara kalau melayani itu Tuhan pasti pedulikan saudara. Ya, bahkan limpah. Saudara jangan takut. Jangan takut saudara. Pertanyaan, kapan mujizat terjadi? Bisa dijawab, kapan mujizat terjadi? Di mana mujizat terjadi? Bagaimana caranya mujizat terjadi? Mujizat bersambung itu saat kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan untuk diberkati. Lalu, klik berikutnya, dipecah, dibagi kepada orang lain. Setiap orang terlibat dalam berbagi. Saudara, kapan mujizat itu bersambung terjadi? Saat kita bagi. Saudara, saya bisa bayangkan murid-murid itu, loh, botol kok masih ada? Loh, kok masih ada? Bagi. Orang yang di sana menerima, loh, kok masih ada? Loh, kok masih ada? Mujizat berlangsung di tangannya mereka masing-masing saat mereka membagi. Saudara, saat engkau membagi hidupmu, saya tuh selalu membayangkan, kita ini kadang-kadang membayangkan pelayanan itu begitu berat gitu. Kayak Tuhan Yesus khotbah di bukit. Lihat orang-orang tidak bergembala, khotbah. Saudara, yang Tuhan minta cuman waktu engkau menerima potongan roti, bagi.
Kalau engkau ada khotbah minggu terima, enggak usah, mungkin kau tidak ingat semua. Ingat sebagian, itu kan potongan roti, bagi. M3 sudah punya tim sekarang penulis ringkasan catatan khotbah. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan untuk tim ini. Kita punya tim yang menyiapkan sejak minggu lalu catatan khotbah yang diringkas. Akan jadi potongan roti bagi saudara nanti. Dibagi melalui M3 juga melalui grup. Supaya apa? Kita lihat potongan roti itu kita bisa bagi kepada orang lain. Kita tidak usah harus khotbah komplit seperti Om Siu. Tidak usah. Potongannya yang Om Siu sampaikan apa? Bagikan kepada orang lain. Apa yang Om Hinkap sampaikan di sini, sepotong kau ingat bagikan kepada orang lain. Itu kan gitu. Waktu potongan roti yang kau bagikan, mujizat Tuhan berlangsung. Kapan mujizat berlangsung? Pas saat bagi. Kapan mujizat berlangsung? Saat semua orang terlibat dan membagi. Saudara, di tanganmu itu ada mujizat. Saudara mau mengalami mujizat? Ya, di tanganmu ada mujizat. Saat engkau didorong oleh Tuhan dan engkau membagi apa yang Tuhan berikan pada saudara, maka mujizat itu akan terjadi bersambung. Lihat sekitarmu, lihat dunia ini. Lihat, saya percaya saat engkau berbagi, mujizat akan terus bersambung. Ya, apa? Baca sama-sama, mujizat bersambung. Hidup ini kesempatan ya, di musik mana? Kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita atau Tuhan datang kedua kalinya. Jangan pikir kita urut kacang ya, umurnya besar, banyak, dipanggil dulu, enggak. Tergantung Tuhan. Ya, kemarin dulu saudari kita tercinta Anis pulang kepada Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang ambil. Kan gitu saudara ya. Jadi sementara kita hidup, itu kesempatan melayani. Kesempatan terlibat. Kesempatan untuk membagi potongan roti yang kau punya. Jangan ngumpulkan potongan roti. Jangan ngumpulkan potongan gandum. Bagi.